Shalom, shalom semua rakan-rakan yang setia dengan saya. Jadi beberapa waktu video yang lepas saya bicara tentang cinta sejati dan cinta nafsu. Tapi hari ini saya akan berbicara tentang cinta juga, yaitu cinta. Cinta, love, cinta. Sesuai dengan baju hari ini, love. Oke. Hai semua, mari bersama dengan saya dan mendengarkan sedikit tentang perkongsian saya tentang cinta. Hari ini saya akan mulaikan dengan satu pertanyaan, yaitu apa itu cinta? Banyak orang suka dengan cinta, suka bercinta. Kalau tak ada cinta, saya merasa saya sunyi. Hai cinta, buah jantung hatiku. Apalagi buah tangkai kemiding ku, itu jago iban lah. Oke, jadi hari ini saya akan berbicara tentang apa itu cinta. Ya, saya akan mulaikan dengan satu pandangan pendapat daripada seorang anak Tuhan ini yang bernama Cisnara. Oke, jadi pandangan dia tentang apa itu cinta, saudaraku, begini, yaitu satu ungkapan kasih kita kepada seseorang lawan jenis dengan inspirasi perasaan hati untuk bersama dengan dia. Wow, satu ungkapan, kuungkapkan isi hatiku kepadamu, wahai si jantung hatiku. Wah, kira-kira begitukah? Oke, jadi berbicara tentang kasih, saudaraku, saya mau menyentuh tentang kasih. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 hingga ke 8, di sini berbicara tentang kasih. Apakah itu kasih? Ya, sebab dalam percintaan itu kita perlukan kasih. Ya, dalam satu perhubungan itu kita perlukan kasih. Tanpa ada kasih, sebab itu banyak satu hubungan itu gagal. Satu hubungan itu carut tampe gitu, ibarat nama tuh bertarakan, ya. Jadi itu yang terjadi karena tidak ada kasih. Jadi apa dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 4 hingga 8 ini tentang kasih, saudaraku, yaitu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri atau sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak bersuka cita, ya, bersuka cita karena kebenaran, sabar menanggung segala sesuatu, dan kasih tidak berkesudahan. Boleh dilihat dalam Rantapan pasal 2 ayat 22 hingga 23. Jadi ini tentang definisi kasih yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 hingga ke 8. Jadi saya percaya semua kita yang menonton, yang melihat video saya pada hari ini, saya percaya kalian telah mengalami kasih yang luar biasa, apalagi kasihnya Tuhan dalam hidup kita. Dan simpanlah kasih itu dan bawalah kasih itu di dalam satu perhubungan kita, bersama dengan pacar kita, bersama dengan kekasih hati kita, suami istri yang yang hangat bercinta. Jangan kau pikir suami istri itu tidak bercinta. Wah, saudaraku, itu yang lebih hebat lagi karena tidak ada batas ini, saudaraku. Dan juga yang belum berkawin, yang sedang hangat bercinta, harus punya kasih di dalam sesuatu perhubungan itu, saudaraku. Karena kasih itu, saudaraku, akan kasih itu akan mengkontrol segala-galanya di dalam percintaan itu, saudaraku. Mari kita melihat seterusnya. Pertama tadi, apakah itu cinta? Dan poin kedua saya adalah siapa yang bercinta. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 dan 22 ini tentang Tuhan menciptakan dan Tuhan melihat tidak baik seorang manusia itu keseorangan diri, dan diciptakannya lah seorang perempuan yang diambil daripada tulang rusuknya. Artinya di sini, saudaraku, yaitu yang bercinta itu adalah lawan jenis. Ya, yang bercinta itu lawan jenis, ya. Lelaki dan perempuan, ya, perempuan.
Dan satu pandangan dari seorang pemudi juga daripada Cisnara lagi ya, yaitu juga siapa yang bercinta itu adalah berlawanan jantina ataupun jenis ya. Dan juga pandangan kedua dia adalah siap untuk berkomitmen. Yes, bercinta itu ketika kamu mengatakan I love you, artinya kamu sudah siap berkomitmen di dalam cinta itu, saudaraku ya. Banyak komitmen yang harus kamu alami di dalam bercinta. Dan juga sudah mengalami kasihnya Tuhan. Amin. Saya percaya anak-anak Tuhan yang percaya pasti sudah mengalami kasihnya Tuhan. Dan juga sudah punya perancangan masa depan. Ini saya sangat tertarik, saudaraku ya. Bercinta itu bukan satu permainan, tetapi bercinta itu adalah mulai kamu mengatakan I love you, artinya kamu sudah merancang akan percintaan kamu dua itu ke hadapan lebih jauh, lebih mendalam lagi, saudaraku. Karena kalau kamu mau bermain, cinta itu bukan satu tempat taman permainan. Kalau mau bermain, saudaraku, banyak. Kalau sekarang tidak dapat pergi keluar, saudaraku, buka handphone, Mobile Legends, apalagi PUBG, COC, dan banyak lagi permainan. Itu permainan. Tapi cinta itu bukan satu permainan. Cinta itu satu perancangan kamu ke masa depan. Ketika kamu mengatakan I love you kepada pasangan kamu lawan jenis, artinya kamu sudah punya komitmen, yaitu perancangan kamu dalam komitmen itu kamu siap untuk ke hadapan, yaitu setelah bercinta sebagai kekasih dan kamu mau teruskan percintaan itu lebih lagi sehingga kan pernikahan menjadi suami istri dan teruskan sehingga kan Tuhan memanggil. Itu perancangan di dalam percintaan. Sebab itu bercinta itu bukan satu permainan, atau pecinta itu bukan satu taman permainan, tetapi cinta itu satu perancangan kamu melanjutkan percintaan itu lebih lagi di dalamnya Tuhan. Amin. Seterusnya, siapakah pasangan saya? Di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Mari kita melihat, saudaraku. Di dalam 2 Korintus pasal ke-6 ayat ke-14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedukaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Pertama ayat di sini, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang tidak percaya. Siapakah pasangan saya? Jadi jangan cari pasangan yang tidak seimbang. Hello. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Dimaksudkan tidak seimbang itu, saudaraku, adalah janganlah kamu mencari pasangan yang tidak percaya. Percaya dengan apa? Hari ini saya berbicara kepada anak-anak Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya percaya itu adalah janganlah kamu mencari pasangan yang tidak percaya kepada Tuhan. Carilah pasangan yang seiman, pokoknya, saudaraku. Oke? Ya. Bukan marah. Ada marah ke muka saya, tidak, tapi menegaskan. Karena itu penting, saudara. Sebab persamaan apakah terdapat di antara kebenaran dan kedurhakaan? Teng-teng, lu pikirlah sendiri, oke? Lu pikirlah sendiri. Jadi, apakah persamaan di antara kebenaran dan kedurhakaan? Pikir-pikirkan dan renung-renungkan. Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Tidak bisa. Kalau terang tinggal dalam gelap, terang itu menerang terus, maka gelap itu kan hilang. Amen. Dan seterusnya, saudaraku, perlu atau tidak kata-kata sweet dalam bercinta? Sesawit, wah, engkaulah terangku, engkaulah bulan, engkau cantik seperti bulan yang mengambang. Kasihan si perempuan tuh, kau bilang dah cantik seperti bulan yang mengambang. Kalau teropong bulan tuh apa bentuk bulan tuh, saudaraku? Tidaklah, itu kata ungkapan, saudaraku. Ungkapan kata sweet, saudaraku. Pandangan seorang lagi juga, Cisnara,
Dia berpendapatan tentang perlukah kata sweet dalam bercinta. Yes, dia katakan perlu. Kenapa? Karena untuk menghargai, untuk memeriahkan kasih dengan si dia. Yes, saya sendiri pun mengatakan kata sweet itu perlu, saudaraku. Sangat perlu. Karena dia boleh membangun lebih lagi keindahan, kewangian dalam percintaan itu, saudaraku. Dan kesuit kesengakan semut itu datang menutup Joko Iban. Jadi perlu, saudaraku, kata-kata sweet itu sangat perlu karena dia sangat mendorong ya untuk membarakan lagi percintaan itu, saudaraku. Lihat dalam panangan di dalam kitab Kidung Agung. Mari kita lihat dalam Kidung Agung, saudaraku. Kidung Agung ini ditulis oleh seorang raja, yaitu Solomon ya. Solomon. Taruhlah aku seperti menterai pada hatimu, seperti menterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti mawar, kegerahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Dalam Kidung Agung pasal 8 ayat ke-6. Lihat ungkapan kata sweet saudaraku. Wah, zaman now katakan sweet ya. Jadi satu ungkapan kasih ya. Kata-kata sweet itu ya satu ungkapan kasih kita kepada pasangan kita, saudaraku. Bagi saya itu sangat perlu ya. Jangan tak sweet lah saya punya boyfriend, girlfriend. Kenapa? Tak pernah ada bagi pick up line kasih. Mau pick up line juga. Tidak, saudaraku. Kita lanjutkan lagi ya. Jangan kau lama dekat sweet itu. Oke, seterusnya dah. Bilakah saya boleh bercinta? Jadi ini sangat penting ya. Jangan kau setahun jagung sudah mau bercinta. Kau tahu apa itu cinta? Baru 12, 11, 10, 7 tahun kau sudah mau katakan I love you karena kau cantik. Kau tahu apa itu cinta? Jangan kau main-main bercinta. Cinta itu bukan taman permainan. Cinta itu adalah satu pandangan, satu langkah untuk menuju pernikahan. Oke, jangan kau bercinta sembarangan. Masih berhingus nih mau kata bercinta. Boleh bercinta ke saudaraku, tapi pastikan kamu sudah mengerti apa itu cinta. Yang pertama, cinta sejati dan cinta nafsu. Jangan samakan. Dia harus ada perbezaan. Cinta sejati, cinta nafsu. Mana yang satu yang kamu ungkapkan I love you itu? Cinta sejati atau cinta nafsu? Pikir-pikirkan, renung-renungkan, saudaraku. Bilakah saya boleh bercinta? Pertama adalah ketika kamu sudah matang mengerti apa itu cinta sejati yang sesungguhnya bukan cinta nafsu. Tapi banyak orang memilih cinta nafsu. Karena apa? Utainya my bos. Bertobatlah. Jadi harus mengerti. Kedua, pandangan daripada seorang anak muda namanya Vivian. Pandangan dia, ketika saya telah matang dalam emosi dan kehidupan dan sudah pasti siap untuk menuju kepada pernikahan. Jadi kematangan itu dituntut dalam percintaan. Ketika kamu matang dalam bercinta, saudaraku, maka nipislah cinta nafsu, tapi kamu lebih memilih kepada cinta sejati. Ya. Seterusnya, bagaimanakah ciri-ciri cinta saya? Wow, handsome-nya seperti Korea. Yes. Wah, cantiknya seperti Hollywood. No, bukan itu ciri-ciri saudara. Pertama, mari kita lihat. Kita sebagai anak-anak orang yang percaya kepada Tuhan sudah pasti kita akan memilih lelaki atau perempuan yang takut akan Tuhan. Oke? Takut akan Tuhan, ciri-ciri pertama. Kedua, menghormati diri dia sendiri terlebih dahulu. Ketika dia gagal untuk menghormati diri dia sendiri, bagaimana dia bisa untuk menghormati orang lain? Kedua, menghormati ibu bapak, menghormati orang lain. Amen. Itu sedikit tentang ciri-ciri. Banyak lagi saudaraku ya, tak habis kalau saya katakan nanti ya. Seterusnya, habis pada hal.
Oke, jadi itu ciri-ciri, itu tentang cinta, sedikit tentang perkongsian saya tentang cinta pada hari ini. Mungkin tidak sehebat mana yang kamu tuntut, tapi boleh memberikan sedikit pengetahuan untuk anak-anak muda di luar sana yang sedang hangat bercinta, yang mungkin mau mulaikan percintaan pada hari ini. Maka renung-renungkan menjadi anak-anak muda yang memilih pasangan yang terbaik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Dan berpacarlah, bercintalah, pacaran kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.